Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang menonton video saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang praktikum mesin listrik yang dimana judulnya percobaan generator DC penguat terpisah yang dilaksanakan oleh kakak tingkat. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Firdaus dengan NIM 150161909 dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini ada tujuan praktikumnya, yaitu mahasiswa terampil dalam menjalankan generator DC penguat terpisah. Mahasiswa terampil melakukan percobaan untuk menentukan karakteristik generator terpisah penguat terpisah, ya kan? Di sini ada rangkaian dasar teorinya. Berdasarkan yang dibangkitkan pada generator arus searah adalah EA sama dengan P plus IARA gitu. Terus EA-nya itu flux sama dengan flux Zn gitu. Terus per 60 P per A volt. Sedangkan pada generator penguat itu ada EA sama dengan konstanta flux N gitu. Kalau N konstanta dan tanpa beban, N konstanta dan tanpa beban, maka ia 0. EA sama dengan P. EA dapat diatur dengan merubah-rubah flux atau if-nya, arus beban pemicu atau dengan menggunakan potensiometer rheostat. Gambar rangkaiannya, ini ya gambar rangkaiannya. Ini alat dan bahannya itu generator DC penguat terpisah 1, motor penggeraknya 1, multimeternya 1, miliampernya 1, voltmeternya 1, kawat penghubung secukupnya, ya kan? Terus sumber tegangan yang dapat diatur, regulatornya 1, sama tachometernya 1. Keselamatan kerja, guna mendapatkan ketelitian pengukur yang baik, gunakan skala yang penghasil kerjanya mendekati skala penuh. Gunakan keamanan, pastikan posisi power supply pada posisi umum. Terus periksa rangkaian terlebih dahulu kepada dosen atau asisten sebelum memiliki sumber tegangannya, kan? Ini langkah kerjanya. Siapkan alat bahan yang dibutuhkan, bongkar rangkaian pada mesin penggerak dan menggunakan motor DC. Rangkaian pada generator sesuai dengan gambar rangkaian, jalankan motor penggerak atau putaran pada putaran nominal, ya kan? N itu konstanta, ya kan? Untuk tegangan pembangkit generator pada saat if sama dengan 0. Kemudian secara bertahap naikkan nilai if sampai mendapatkan 10 kali pengukuran. Jadi di sini harus data pengukurannya itu sampai 10 kali, ya kan? Pemicu arusnya if-nya naik itu dari 0 sampai ke 3 itu 10 kali percobaan, atau sebaliknya arus pemicu itu if-nya itu turun dari 3 sampai 0 gitu. Ini, langsung saja ke videonya kakak tingkat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan simulasi praktik yang berjudul generator DC penguat terpisah. Sebelum memulai praktikum, mari kita siapkan alat dan bahan. Ini alatnya power supply unit. Ini gede banget power supply. Kita akan menggunakan motor 3 fasa. Motor buat penggeraknya. Ini tachometer buat mengukur RPM-nya. Kabel konektornya kita menggunakan secukupnya, ya. Mari kita mulai. Setelah disiapkan alat dan bahannya, mari kita hubungkan motor induksi 3 fase dengan kabel konektor. Pertama-tama kita hubungkan pin 1 dengan pin 1. Di sini hubungkan pin 1 dengan pin 1. Jadi
Di sini itu ada namanya. Di sini ada namanya di samping-samping sini ada namanya ini, nama kayak T1, T2 gitu. Nah, di sini lu hubungkan pin 2 dengan pin T2 gitu. Tadi kan pin 1 dengan pin T1 gitu kan. Sekarang ini pin 2 dengan pin T2. Pin 3 dengan pin T3. Lalu pada pin L1, L2, dan L3 kita hubungkan dengan pin A, B, dan C itu tapi power supply ini. Pin 1, 2, dan 3 itu masukkan ke power supply katanya. Pin L1 dengan pin L1 dengan pin A merah power supply. Pin L2 itu pin C, pin hitam yang pada ini power supply. Itu pin L3. Pin L3 dengan ini di power supply. Selanjutnya kita merangkai desensi. Tadi kan ngerangkai buat penggeraknya, sekarang buat desensinya. Hubungkan pin F1 dengan pin hitam pada ampermeter. Selanjutnya hubungkan pin A1. Selanjutnya itu hubungkan pin A dengan pin positif merah pada DC mesin itu DC mesin. Dengan plus yang berada pada DC mesin. Kemudian hubungkan pin F dengan pin merah pada power supply. Dengan power supply. Selanjutnya hubungkan pin A2. Terus hubungkan pin A2 dengan pin negatif pada DC mesin. Dengan minus yang berada pada DC mesin. Kemudian hubungkan ampermeter dengan power supply. Hubungkan tadi ampermeter dengan power supply. Selanjutnya hidupkan multimeter dan aktifkan pada port DC. Kemudian dimasukkan ke port hitamnya ke merah pada DC mesin. Dan probe merah multimeter dengan pin hitam. Selanjutnya untuk menjalankan motor, perangkat yang harus dilakukan. Pertama, menghidupkan main power. Pertama, menghidupkan main powernya. Nyalakan power supply. Selanjutnya, hidupkan fixed AC. Ini terdengar jelas ya, mesinnya sudah menyala. Dan hidupkan switch-nya. Dan dilakukan percobaan 10 kali katanya. Lalu melanjutkan pengukuran. Jadi setelah menyala itu tertera nilainya di ampermeter itu sama di ini apa namanya avometernya. Langsung kita ke pakai tensiometer itu untuk mengetahui RPM-nya atau putaran. Saya menunjuk nilai 487 RPM. Langkah untuk mematikan motor yang ini. Kecilkan variabelnya. Jadi kan variabel itu buat
perkali 10 kali cobaan. Dipraktikkan oleh abang-abangan. Nah, ini data pengukurannya itu tadi kan dari 0 sampai ke 3, dan di sini dapat dari 0 kan 0,5 25, terus 1,4, 1,8, 2,2, 2,41 sampai seterusnya itu sampai naik gitu kan. Ini yang 0 itu mendapatkan 4,28, RPM itu 1488. Ketika di arus pemicunya if naik sampai 2,95 itu 36, itunya tegangan voltnya itu mendapatkan 36,95. RPM itu mendapatkan 1493 gitu. Nah, arus pemicu yang if turun itu dari 2,95 itu tegangan voltnya itu mendapatkan 36,96, terus RPM-nya 1493 sampai seterusnya. Kalau 0 itu tadi mendapatkan kan sama, 0 itu mendapatkan 5,43 per 1000, ini RPM-nya 1437. Pertanyaan, mengapa arus pada if-nya itu if ada tegangan pada terminal pembangkit? Karena arus beban, arus pemicu menurun atau mendekati harga nominal, maka tegangan akan naik sedikit, atau bisa kita lihat dan amat melalui rumus generator bisa. Jika masih terdapat tegangan tersebut dibangkitkan dari jangkar generator bergerak energi mekanik ke energi listrik. Langsung bagaimana cara membalikan polaritas pembangkit itu? Untuk dapat membangkitkan polaritas pembangkit, yaitu dengan cara membalikan polaritas atau yang sebelumnya positif dipindah menjadi negatif, dan yang sebelumnya negatif diubah menjadi positif. Nah, itu pada ini sumber tegangan di power supply. Ini grafiknya itu menaik ya kan, gitu. Bagaimana kesimpulan dari percobaan ini? Dari proyek ini praktikum itu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil percobaan didapatkan bahwa tegangan akan semakin naik jika arus bertambah, sebaliknya jika arus berkurang tegangan juga menurun. Sekian dari mereview tentang video kakak kelas atau melaksanakan tugas praktikum mesin listrik 1 job sheet 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.